Pondok Modern Darussalam Gontor adalah pesantren yang berpusat di Ponorogo, Jawa Timur dan memiliki banyak cabang di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Gontor dikenal sebagai lembaga pendidikan yang memiliki disiplin tinggi, pengkaderan untuk generasi masa depan. Salah satu moto Gontor adalah di atas dan untuk semua golongan. Semakin hari, minat masyarakat untuk belajar di Gontor semakin besar. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentunya Gontor memiliki batas kapasitas tertentu untuk jumlah santrinya. Oleh karena itu, untuk bisa belajar di Gontor ada seleksi terlebih dahulu. Berikut akan diberikan tips-tips agar lulus mengikuti ujian seleksi masuk Pondok Pesantren Gontor. Sebelum diterima menjadi santri Gontor, kita harus lulus dulu dalam ujian penerimaan santri baru. Ujian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ujian lisan dan ujian tertulis. Ujian lisan juga terbagi menjadi dua, yaitu ujian Al-Quran dan juga praktek ibadah. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi ujian lisan, akan dijelaskan terlebih dahulu terkait teknis ujian lisan ini. Ujian lisan atau ujian wawancara biasanya penguji terdiri dari 3 orang dalam satu ruangan. Penguji dan calon santri duduk di meja yang berhadap-hadapan. Hal terpenting yang harus diperhatikan ketika mengikuti ujian lisan salah satunya adalah adab. Yang pertama, peserta ujian diharuskan menunggu di dekat ruang ujian. Yang kedua, jangan masuk sebelum dipanggil oleh penguji. Yang ketiga, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang keempat, berusahalah menjawab pertanyaan dengan baik dan sopan. Dan yang kelima, berterima kasihlah kepada penguji setelah ujian selesai. Sebelum ujian lisan dimulai, biasanya para penguji juga akan bertanya terkait identitas peserta ujian atau calon santri, seperti dari mana asalnya, berapa umurnya, apa motivasinya masuk Gontor, dan lain-lain. Untuk ujian lisan yang pertama, yaitu ujian Al-Quran. Saat ujian Al-Quran, penguji akan menyebutkan surat dan ayat tertentu. Kemudian peserta ujian atau calon santri diminta untuk membuka atau mencari sendiri surat dan ayat tersebut di dalam Al-Quran yang diletakkan di atas meja. Kemudian peserta ujian diminta membaca dari ayat sekian sampai sekian. Nah, setelah selesai membaca Al-Quran, maka penguji akan menanyakan hukum-hukum tajwid dari ayat yang dibaca tersebut, seperti izhar, ikhfa, iqlab, dan lain-lain. Untuk ujian lisan yang kedua, yaitu ujian ibadah, berupa ibadah qauliyah dan ibadah amaliyah. Biasanya penguji akan meminta peserta ujian atau calon santri untuk mempraktekkan ibadah tertentu, mungkin sholat sunnah seperti duha, tahajud, dan lain-lain. Maka sebaiknya calon santri menghafalkan niat-niat sholat sunnah tersebut dan tata caranya. Terkadang penguji hanya meminta mempraktekkan bagian tertentu saja, seperti duduk tahiyat akhir atau bagian lain dalam praktek ibadah. Atau kadang-kadang penguji juga meminta peserta ujian untuk menyebutkan rukun-rukun atau syarat-syarat tertentu dari sebuah ibadah. Calon santri atau peserta ujian juga akan ditanyakan terkait doa sehari-hari, seperti doa mau tidur atau bangun tidur, doa sebelum makan dan sesudah makan, doa masuk WC dan keluar WC, doa menaiki kendaraan, doa keluar rumah, doa orang tua, dan lain-lain. Maka calon santri atau peserta ujian diharapkan sudah menghafalkan doa-doa ini. Materi lainnya yang juga diujikan yaitu hafalan juz amma. Maka diharapkan calon santri sudah hafal surat-surat dalam juz 30. Itulah materi-materi yang diujikan pada ujian lisan. Dan selanjutnya akan kita bahas terkait materi yang diujikan dalam ujian tertulis. Materi yang diujikan pada ujian tertulis yaitu yang pertama adalah imla, yang kedua adalah bahasa Indonesia, yang ketiga adalah berhitung angka, dan yang keempat adalah berhitung soal.
Imla atau dikte penulisan tulisan Arab. Teknisnya, dalam ujian Imla, pengawas ujian akan membaca materi ujian 3 kali. Pertama, membaca dari awal sampai akhir dan peserta tidak boleh menulis, hanya mendengarkan saja. Yang kedua, barulah pengawas membaca bagian demi bagian dan peserta mulai menulis. Setelah semua selesai dibacakan, maka penguji akan membaca ulang dari awal sampai akhir dan peserta mengoreksi kembali jawaban mereka. Materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia, bisa meliputi ejaan yang disempurnakan, bagaimana penulisan kalimat yang benar, mengarang singkat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berhitung angka. Berhitung angka seperti perkalian, pembagian, tambah, kurang, mengukur luas dan keliling bangun tertentu. Dan materi yang keempat adalah berhitung soal, seperti soal cerita, misalnya menceritakan tentang jarak tertentu dan kita diwajibkan untuk membaca dan kemudian menyelesaikannya. Sekian penjelasan dari kami dan kami doakan semoga Anda lulus. Terima kasih.